ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surat At-Tahrim, langsung memberikan panggilan kepada Rasulullah. Wahai Nabi, kata Allah, jangan sampai kau mengharamkan, jangan sampai kau mengharamkan apa saja yang dihalalkan oleh Allah kepadamu. Kenapa? Kata Allah, karena kamu harapkan ridha daripada istrimu. Apa yang dihalalkan oleh Allah, walaupun semua orang tidak terima, kata Allah, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halal ma ahallahu Allah fi kitabih. Rasulullah mengatakan yang halal apa saja yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan yang haram apa saja yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Supaya tahu agama tidak bisa menuruti perasaan harus tunduk kepada tuntunan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baru bisa merasakan lezatnya beriman kepada Allah siapa? Yang pertama, man radiya billahi rabba. Siapa saja yang ridha menjadikan Allah sebagai Tuhan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, berat atau ringan, harus turut. Jangan ya apa perasaan, ya apa katanya orang tersisa. Makanya jangankan kita, walaupun Rasulullah diingatkan oleh Allah, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kata Allah kamu sampai mengharapkan apa saja yang dihalalkan oleh Allah kepadamu? Kenapa kata Allah tabtaghi mardhat? Karena kamu harapkan ridha daripada istrimu. Tidak ngampul ya apa biar tidak menyakitkan, tidak bisa. Supaya tahu agama ini Allah yang menentukan, bukan dari hati dan perasaan. Apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah itu haram. Semua orang mau terima atau tidak mau terima terserah. Allah menutup dengan kalimat wallahu ghafur, dan dia Allah itu Maha Pengampun, kata Allah, dan Allah itu Maha Penyayang. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat ke-6 setelah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 khusus untuk rumah tangga Rasulullah. Kemudian baru pada ayat yang ke-6 untuk kita semuanya. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan, kata Allah, jaga dirimu, wahlikum, kata Allah, dan keluargamu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Selamatkan.
Dari kalimat waqa, yakni selamatkan, jaga dirimu, kata Allah. Kemudian apa? Dan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Naro, kata Allah, selamatkan mereka dari api neraka. Itu neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, kata Allah, bahan bakarnya bukan dari bensin. Apa? Kata Allah, manusia dan batu-batuan. Jadi tiap orang kafir dimasukkan tanpa meluap apinya. Tiap ada berhala dimasukkan tanpa besar. Itu bahan bakarnya. Jadi bukan bakar dari bensin atau gas, tidak. Allah mengatakan, waqud, bahan bakarnya. Apa? Kata Allah, yang pertama, anak siapa saja manusia yang ingkar dan kafir kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal hijarah, kata Allah, dan batu-batuan. Berhala apa saja yang disembah. Kemudian Allah mengatakan, alaiha malaika, di sana ada, kata Allah, malaikat yang menjaga. Ghilaz, kata Allah, yang kerasnya syidat dan yang kerasnya luar biasa. Allah mengingatkan yang jaga neraka, para malaikat yang bengis-bengis dan keras-keras. La ya'sunallaha mereka sama sekali tidak pernah melanggar apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi Allah mengingatkan pertama pembukaan ayat untuk Rasulullah. Wahai Nabi, dan pelajaran untuk kita. Kenapa? Jangan sampai karena dah enak sama istri, dah enak sama anak, dah enak sama anak. Kenapa? Sampai mengharamkan yang jalan saja. Lalu agama nuruti perasaan, tak jalan agama. Siapa yang tega orang tua disuruh nyembelih? Antikan agama mengikuti perasaan. Tak jadi Nabi Ibrahim nyembelih anaknya. Antikan agama mengikuti perasaan. Tak mungkin Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di kota Mekah. Dari perasaan. Yo, apa perasaan? Ini agama taslim, nurut. Apa yang diperintah oleh Allah, taruh perasaannya. Baru Rasulullah mengatakan, Zaqat maliman. Baru Rasulullah mengatakan, bisa merasakan lezatnya beriman kepada Allah. Apa? Yang pertama, man radiya bihi. Siapa saja yang ridho kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Semua diterima dengan lapang dada. Ridho kepada Allah. Baru. Bukan pakai akal dan perasaan, bukan nurut. Agama ini kata Rasulullah, apa? Awal yang awal manusia tunduk kepada tuntunan Allah. Kemudian apa yang kedua? Wabil islami dilah. Dan siapa saja yang kedua kata Rasulullah, menjadikan Islam itu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Kemudian apa yang ketiga? Wabi Muhammadin, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Baru Rasulullah mengatakan, tahu lezatnya iman. Kalau dari praktek Nabi, lah kau cuma, ya apa sungkan, dah enak nanti, ya apa, dah mari. Makanya ayat yang ke-6 umum. Apa? Baru Allah manggil, wahai orang yang beriman. Allah mengatakan selamatnya. Siapa? Dirimu dulu. Allah jaga dirimu. Kemudian setelah kita, baru yang kedua, wahlikum, kata Allah, keluargamu, istri dan anak-anakmu. Makanya Rasulullah SAW kalau malam, setelah sholat malam keluar, Rasulullah mengetok rumah anaknya. Apa? Rasulullah mengatakan as-salat ya al-bayt. Jaga salat dari keluarga Rasulullah. Ditok-tok rumah anaknya. Duduk jarno sakno, sik buru turu. Sudah sembahyang. Tak bisa. Rasulullah malam setelah sholat diketok rumah anaknya Siti Fatimah. Dibangunkan oleh Rasulullah, as-salat ya alal bait. Jaga salat dari keluarga Rasulullah. Kemudian Rasulullah bacakan ayat, innama yuridullah liyudhiba ankumur ridha. Sengaja kata Allah, iya Allah akan melihat segala kekejian daripada keluarga Rasulullah akan dibersihkan. Jadi dengan jalan apa? Coba sembahyang. Terus mengapa anak Rasulullah masih tak sembahyang, tak apa-apa. Sopo sing marah. Justru Rasulullah habis sholat rumah anaknya didok-dok isi sembahyang. Tak eno, dak iso turu, sik buru kawin, tangen ono. Ampusakum. Apa kata Allah? Kamu dulu jaga dirimu. Aslih, perbaiki diri kalian itu. Waduh, kamu ada orang lain. Makanya Allah mengatakan, jangan pisahnya cuma mengajak tapi diri dah. Allah mengatakan kamu dulu. Sudah, setelah kita baru kita ada istri dan anak-anak kita.
selamatkan dirimu, istri dan keluargamu. Naro, kata Allah, dari api neraka. Kemudian Allah memberikan yang apa gambar itu neraka? Bahan bakarnya, kata Allah, terdiri dari manusia dan batu-batuan. Kemudian Allah mengatakan, kamu tahu yang jaga, malaikat yang keras-keras, bengis-bengis, tidak pernah melanggar. Apa yang diperintahkan, suruh nyeret-nyeret, saya respon. Allah mengatakan, la ya'sunallaha ma amaru. Mereka sama sekali, kata Allah, tidak pernah melanggar apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yumar. Dan mereka melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah menyuruh kepada kita, jaga dirimu dengan jalan apa? Wa'mur ahlaka bisalat, suruh jaga sholat. Jaga suaminya sholat sendiri, istri jangan. Ingatkan istri dan anak apa untuk menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat lanjutannya, setelah Allah mengingatkan siapa saja orang yang beriman, apa kata Allah? Selamatkan dirimu dan keluargamu. Kemudian pada ayat yang ketujuh Allah manggil, ya ayyuhalladzina kafaru. Kemudian Allah mengatakan, wahai orang-orang kafir. Apa kata Allah? La ta'tadzir. Sekarang kata Allah, kamu tidak usah alasan. Semua udzur dan apa saja yang mereka ajukan saya terima sama Allah. Allah mengatakan, innama tujzauna ma kuntum. Kamu hanya dibalas sesuai dengan perbuatan yang kamu lakukan. Tak lebih, tak kurang. Orang berbuat amal kebaikan 1, dikasih pahala 10. Dilipat gandakan 700 sampai berlipat ganda. Dan siapa yang berbuat dosa 1, dibalas 1 dan ada kemungkinan dimaafkan. Makanya Allah mengatakan, innama turun. Kamu tidak berbuat sesuai dengan perbuatan. Perbuatan baik 1. Kita berbuat amal kebaikan 1, dikasih pahala minimal 10, paling sedikit tuh. Dilipat gandakan sampai 700. Dan siapa yang berbuat dosa 1, dibalas 1. 1 dosa 1 dan ada kemungkinan dimaafkan. Makanya Allah mengatakan, gitu seake. Sesuai. Kata Abdullah bin Mas'ud, rugi orang yang 10-nya dikalahkan sama 1-nya. Dosa 1 dibalas 1 luake. Amal kebaikan 1 dikasih pahala 10. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan tahu orang terlepas dari dosa tidak bisa. Tiap hari kita berbuat dosa. Rasulullah mengatakan, kullu bani adama, untuk semua anak Adam. Apa kata Rasulullah? Selalu dan selalu berbuat. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yang cepat tobat. Rasulullah mengajarkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikuti segala perbuatan yang tidak baik dengan kebaikan. Tanpa insya Allah kebaikan itu bisa menghapus. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, Allah mengatakan kepada malaikat, jangan dicatat, tunggu sebentar. Barangkali dia baca istighfar atau dia sedekah, menghapus. At-Sa'iyah, kata Rasulullah, ikuti apa saja segala perbuatan yang tidak baik dengan kebaikan, tanpa insya Allah kebaikan itu bisa menghapus. Abu Dzar Al-Ghifari tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aminal hasan, apakah termasuk ada amal kebaikan yang bisa menghapus kalimat la ilaha illallah? Rasulullah mengatakan itu adalah hasanat yang paling bagus. Jadi apa saja bebas, karena kita ini tidak terlepas dari situ. Apa itu berupa zikir atau apa saja, begitu berupa salah cepat. Sedekah, yang penting amal kebaikan. Wa atbi, kata Rasulullah, ikuti. Wa atbi as-sayyi'atal hasanata, tambah ikuti, kata Rasulullah, apa saja segala dosa dan keburukan yang kamu lakukan, ikuti dengan kebaikan. Insya Allah bisa menghapus. Itu Rasulullah, kenapa tahu kita tidak ada dosanya dan itu tiap hari berkelima. Makanya Allah mengatakan, wahai orang kafir. Tapi kalau orang kafir Allah mengatakan, ojo alasan. Percuma alasan apa saja yang kamu ajukan. Allah mengatakan, innama tujzauna ma kuntum kamu hanya dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Kemudian pada ayat lanjutannya Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman. Sayang Allah kepada kita. Makanya panggilannya orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang dijamin masuk surga itu orang mukmin. Makanya dalam surat Al-Mu'min dibuka dengan kalimat pasti untuk dia. Siapa saja orang yang beriman ini dipanggil. Karena walaupun orang mukmin tidak terlepas dari dosa biasa. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, tubu ila Allah. Apa panggilan? Tobatlah kalian kepada Allah. Taba artinya raja'a, kembali.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa syarat tobat? Yang pertama Rasulullah mengatakan, at-taubatu an-nadam. Syarat tobat yang pertama penyesal. Kalau tidak ada penyesalan bukan tobat. Penyesalan itu sudah tobat. Begitu kamu merasa, ya Allah keliru, astagfirullah, diampuni sama Allah. Tubuh, balik, jangan sekali-kali unik kok tidak bisa. Jangan berani memutuskan orang dari rahmat Allah. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, siapa saja kata Allah, wahai orang-orang yang memboros, yang telah menghabiskan tenaga, apa saja dihabiskan untuk maksiat. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Semua dosa bisa diampuni sama Allah. Apa saja. Asal mau tobat, diampuni sama Allah. Makanya Allah mengatakan, wahai orang mukmin, jangan disangka orang mukmin tidak ada salahnya. Tetap ono. Makanya dipanggil oleh Allah, tubu ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musiana. Rasulullah mengatakan dia Allah menurunkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat siapa saja yang berbuat dosa di siang hari, dan dia Allah menurunkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat yang orang yang berbuat dosa di malam hari. Malam tidak ada orang tahu semidang, pagi ya Allah salah, diampuni. Tubuh tobat. Makanya Rasulullah mengatakan syarat tobat yang pertama an-nadam, menyesal. Sudah, kemudian apa yang kedua? Istighfar. Yang banyak minta ampun kepada Allah. Kemudian apa yang ketiga? Niat tidak akan diulang kembali. Kemudian yang keempat, wa aslaha, diperbaiki. Apa kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik? Pelan-pelan, walaupun jatuh bangun itu biasa. Jeburi benak lo katut mana setan, balik mana. Tubu ilallah. Allah mengingatkan, wahai orang, tobatlah kalian, kembalilah kepada Allah. Taubatan nasuha, kata Allah, dengan tobat yang bersih, kata Allah, yang suci. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Apa kata Allah? Mudah-mudahan nanti Allah akan menghapus segala dosa-dosa yang apa saja dosa musyiat akan dihapus oleh Allah. Kemudian apa yang kedua? Wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Makanya Allah menyuruh tobat. Dengan kamu tobat diampuni bersih. Makanya dalam semua ibadat istighfar kuncinya. Rasulullah yang tidak ada dosanya, kalau sudah duduk, kata para sahabat Rasulullah istighfar, dihitung 70 sampai 100 kali. Yang ada yang sahabat duduk, kalau tidak ada yang tanya, Rasulullah diam. Apa yang dibaca Rasulullah baca itu? Sampai belum Rasulullah meninggal dunia, turun ayat. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika, yang banyak kau baca tasbih, yang banyak kau baca tahmid, yang banyak baca istighfar. Itu sanggunya mati. Rasulullah masuk keluar rumah sampai rukuk dan sujud, beliau membaca kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Tasbih, tahmid, istighfar. Ini tasbih tahmid untuk mempererat timbangan. Rasulullah mengatakan kalimat subhanallah wa penuh, kata Rasulullah, dari sampai langit. Siapa yang membaca kalimat ini 100 kali, tidak ada orang lebih mulia dari dia, kecuali yang baca sama atau lebih dari dia. Dia baca subhanallah wa bihamdi. Rasulullah mengatakan bobotnya di atas dengan berat. Kemudian apa? Istighfar, untuk membersihkan dosa. Karena kita ini siapa? Makanya diajarkan sebelum tidur, baca 2 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah. Dari mulai kalimat amanar Rasul. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah mengatakan, siapa saja, kata Rasulullah, yang tiap malam sebelum tidur dia baca 2 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah, dari mulai kalimat aman Rasul sampai pada kalimat wa'fu anna waghfir lana warhamna, sampai terakhir. Kenapa jatuh? Ini kita ini masih berkelanjutan hidup apa tidak lo kan? Rasulullah mengatakan apa? Kafatah dicukupi sama Allah. Dosanya dihapus, amal kebaikannya dicukupkan, dimasukkan surga. Kalimatnya singkat, Rasulullah mengatakan, siapa saja yang tiap malam, kata Rasulullah, sebelum dia baca 2 ayat, apa saja perbuatan barangkali banyak kekurangannya, kafatah akan dicukupkan sama Allah. Kita akan jatuh amal kita di apa tiap hari tak perlu. Rasulullah mengatakan kafatah dicukupi. Terutama wa'fu, anak minta maaf.
Si Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau nanti saya dapat Lailatul Qadar, jaluk maaf. Di saat turunnya malaikat, apa? Mengaminkan apa saja doa yang dibaca. Minta maaf. Rasulullah mengajarkan kepada dia untuk membaca doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Jaluk maaf. Itu paling penting. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah, tubuh ila Allah, tobat. Dibuka tobat selepas jam berapa saja, di mana saja dalam begitu kamu tobat dibuka. Apa kata Allah? Iya, Allah akan segala perbuatan dosamu diampunkan dan wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan masukkan kalian dalam surga. Allah mengatakan tajri min tahtiha, yang akan mengalir di bawahnya beberapa sungai. Bukan satu surga jannat, sama ini akan untuk surga siji. Kalau kamu tobat diberi surga. Mengalir sungai apa? Sungai susu. Min labanin lamya, dari susu yang sama sekali tidak pernah rusak. Dan apa? Sungai madu yang murni. Kemudian dari homer yang tidak memabukkan, perasaan air anggur murni. Yang keempat dari harta biasa. Sungai lu. Cucuk dia bisa gelas tutup. Karena sungai susu ini iso. Rasulullah mengatakan gelasnya sebanyak bintang di langit. Dirangsang tubuh ila Allah tobat. Allah tidak mengatakan orang tidak ada dosanya. Tidak tahu. Siapa saja orang. Semua tiap hari kita bergelimang dosa. Apa kata Allah? Tubuh ila Allah dibuka jalan tobat. Dan ditutupi satar. Allah itu nutupi. Dibisi tobat. Kumpul dalam sengeru. Ditutupi sama Allah. Segala perbuatan yang diambil. Kemudian apa? Allah bilang, siapa saja yang minta ampun, kata Allah, dan khawatir aku ampunkan. Yauma la yukhzillahu nabiyya, pada hari kata Allah terutama, dia Allah tidak akan menghina kepada Rasulullah. Walladzi, dan siapa saja orang yang beriman mau, kata Allah, bersama Rasulullah. Nurun, kata Allah, dan nur itu begitu orang kuat dari kubur mencah dari tubuhnya. Yas'a baina aydihim wa kata Allah, yang telah manjat dari muka dan dari kanan, dari belakang mereka. Dari wudhunya terang luar biasa. Ini lebih terang dari sinar matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang membaca kalimat subhanallah wa bihamdi. Apa Rasulullah mengatakan? Tamlau aitamah. Siapa yang baca kalimat ini penuh, kata Rasulullah, dari bumi dan lain. Andaikan dibuka nurnya, hilang ini bumi. Kata Abdul Abbas Al-Marsi, nur seorang wali, andaikan dibuka betul, lenyap nyala. Kalah sinar matahari, kalah. Sekarang enggak kelihatan. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, dari mana kamu taunya umatmu yang belakangan? Kita tidak pernah ketemu. Orang sakit itu banyak, dari mulai Nabi Adam sampai manusia. Dari mana taunya ini umat apa enggak? Kata Rasulullah, gampang. Umatku, kata Rasulullah, lain dengan umat-umat yang lain. Dari mulai Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, beda dengan umat Muhammad lain. Apa kata Rasulullah? Dari mana ciri-cirinya? Umatku bakal menghadap kepada Allah. Hurrun muhajjalin min atharil wudu. Mukanya bercahaya, tangan, kepala, dan kaki bercahaya. Dari apa? Dari bekas yang wudu. Jadi itu mancar luar biasa dari badan. Belum dari zikirnya, dari ngajinya turun. Ini dari wudunya toh. Makanya Rasulullah mengatakan, wa man arada an yutila urratau, siapa saja yang kepilih panjangkan oleh Allah nurnya, panjangkan yang wudu. Satun. Jadi hari kiamat itu kau sentolop kecil. Kau sentolop dokter itu satu. Kami ini tidak rugi. Utsman bin Affan memberikan contoh itu, ya Rasulullah, dari muka ke belakang. Sudah dikembalikan sampai tekan-tekan supaya itu meresap ke pori-pori kepala. Dari sampai ke belakang kemudian kembali balik. Waktu Utsman berikan contoh itu, ya Rasulullah. Duduk satu. Eman mari sisiran ganteng-ganteng. Jadi nanti keluar pada ricamat sentolop itu ke wujud ini enggak sih wujud ini toh. Dari talak kan nabi mereka sopo. Kau sentolop kili. Rugi besar. Belum dari zikirnya, dari apa saja, semua akan berbentuk cahaya yang terang luar biasa. Allah mengatakan, nurun, kata Allah, nur itu akan ada di mana saja mereka berada selalu diikuti oleh cahaya itu.
Sampai di dalam riwayat pada saat begitu orang yang beriman akan jalan dia saking terangnya dulur. Apa? Api neraka menjerit mengatakan, ya mukmin, kata api neraka, wahai orang-orang yang beriman, asri bil mururi alaiha, segera cepatlah kamu jalan di atas surat. Kenapa? Itu cahayamu bisa memadamkan api neraka. Saking terangnya itu cahaya. Awas sinar matahari. Rasulullah mengajarkan orang yang membaca surat Al-Kahf surat 15. Rasulullah mengatakan apa? Sudah nanti akan diberikan oleh Allah nur dari bumi sampai langit, dari kaki sampai, kata Rasulullah, siapa yang membaca itu apa dari Jumat diberikan cahaya dari bumi sampai langit, dan diampunkan dosanya di antara dua Jumat, antara Jumat dengan Jumat yang akan datang. Suratul Kahf 15 diberi oleh Allah nur yang terang luar biasa. Allah mengatakan nur. Jadi ini bukan di akhirat, atau dari dunia sudah kelihatan. Rasulullah mengatakan, alaika, yang banyak kamu berzikir kepada Allah, dan yang kedua yang banyak baca Al-Quran. Kenapa? Kata Rasulullah, akan menjadi nur penerangan bagimu di atas bumi cahayanya. Dan sampai di akhirat itu terus begitu kau dari kubur terang. Nurun yas'a, kata Allah, terus mengikuti dia. Baina aidihim wa baik dari depan atau dari kanan mereka. Yaqulun, pada saat itu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana, ya Tuhan, sempurnakan nur yang kamu berikan kepada kami. Waghfir lana, dan ampunkan dosa kami, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kamu, ya Allah, yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah mengingatkan kepada tiap orang yang beriman, tobat. Sayang Allah kepada kita. Tahu orang tidak ada rasanya, tidak kabeh kan itu sesuai. Makanya Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, irji'u, kembali. Jam berapa? Di mana saja asal mau tobat, dibuka pintu tobat. Jangan orang berani-berani mengatakan itu, jangan. Siapa saja yang minta ampun diampuni. Seorang wanita datang kepada Abu Hurairah. Dia tanya, dia mengatakan, ya Abahir. Dia mengatakan kepada Abu Hurairah, saya telah berbuat zina, kata wanita itu. Setelah berbuat zina, sampai saya mengandung. Setelah mengandung, saya bunuh anak saya. Sudah zina, hamil, anaknya dipateni pisang. Cekeran itu soalnya. Ketul. Apa kalau saya tobat zina? Tidak bisa, kata Biro. Dinem meniki. Sudah zina, punya anak, anaknya dibunuh saja. Itu perempuan sakit luar biasa. Dia mengatakan, cilaka saya, pergi dia. Habis sholat subuh besoknya, setelah sholat subuh, kemudian Abu Hurairah mendekat kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kemarin ada seorang wanita tanya sama saya, apa? Dia telah berbuat zina sampai dia mengandung dan dia punya anak. Setelah itu anaknya dibunuh. Dia tanya sama saya, apa kalau tobat diterima? Saya bilang tidak bisa. Rasulullah mengatakan, busuk sekali jawaban. Dimarahi Abu Hurairah. Apa kamu dah baca Al-Quran? Walaupun Allah jangan sampai kau berbuat. Kemudian apa? Siapa saja yang melakukan illa mantap, kecuali yang tobat. Sing tobat yang ini. Apa saja dosanya? Allah mengatakan, wahai anak Adam, andaikan dosamu penuh dari bumi sampai langit, sampai dilakoni, setelah itu minta ampun dia. Untuk unik kau tak bisa, jangan berani-berani memutuskan dari rahmat Allah. Ketakutan Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, busuk sekali, kata Rasulullah, jawaban. Kepikiran Abu cari orang perempuan sampai ketemu. Setelah ketemu dikasih tahu, Allah memberikan kabar gembira, tobat. Langsung dia sujud syukur. Alhamdulillah. Unek pun tidak bisa jawab. Tubu ilallah, tobat. Siapa saja yang sudah berkelimang dengan dosa, Allah senang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul, Allah manggil dengan kalimat, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu. Allah mengatakan, wahai hambaku, siapa saja yang sudah isra, memboros, kata Allah, tenaganya, apa saja dihabiskan untuk maksiat, sampai tak bersih. Dulu waktumu masih muda, semua dosa dia, sampai tak kekayaan. Wis bangkrut, tak kuat. Apa kata Allah? La taqnut, jangan putus asa. Bisa ketok, biar si ketok, kabeh listrik, kabeh dilakukan, wis buta. Kok tidak main kartu mana? Wis buta. Wis mari dak ketok, tobat. Yang kini, ini. Allah Ta'ala. Sayang Allah. Jam berapa saja,
selama roh belum sampai di gara-gara kerongkongan. Kapan saja mau tobat? Rasulullah mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yastati'. Dia Allah akan terima siapa saja yang tobat selama roh belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah ngorok, sudah selama masih di kaki, bimbingin. Apa kata Rasulullah? Lakini tuntunan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk melebur dosanya. Rasulullah cerita pada hari kiamat ketika orang dihadapkan kepada Allah. Setelah sampai di hadapan Allah, Allah menyuruh malaikat lihatan. Kemudian seorang pada saat dihadapkan Allah, malaikat diperintahkan lihatan apa amal kebaikan yang pernah lakukan. Begitu dilihat oleh malaikat dosanya yang banyak. Tunjukkan surat nama. Foto itu. Malaikat menghadap kepada Allah, ya Tuhan, dosanya yang banyak, amal kebaikannya ada. Apa? Allah mengatakan kepada malaikat, la ada. Siapa saja yang pernah berbuat amal kebaikan, sama sekali kata Allah, Allah tidak berbuat zalim. Tidak akan, walaupun kecil telur. Allah. Lihat oleh malaikat. Tidak ada ya Allah. Amal dosanya yang banyak. Begitu dilihat-lihat, kata Rasulullah keluar seperti bitokoh, KTP. Identitas diri. Pada saat dikeluarkan, apa? Allah mengatakan, la zulma. Siapa saja yang pernah berbuat amal kebaikan, apa saja bentuk amal kebaikannya, tokoh keluarkan. Dikeluarkan oleh malaikat, modelnya kayak KTP, lebih tokoh, kata Rasulullah. Apa tulisannya? Kalimat la ilaha illallah. Yaitu yang dia pernah baca. Allah mengatakan, tolong. Siapa saja yang pernah berbuat amal kebaikan, walaupun kecil keluarkan. Ditolong. Menit tahu. Tunjukkan ulama. Waktu dia lihat itu dia bilang, ya Allah, apa artinya ini kalau dibandingkan dosa saat ini? Dibanding pasti memberokok ini. Minder dia. Dia mengatakan, lihat Tuhan, apa artinya kalimat ini dibanding dosa yang banyak saya lakukan? Allah mengatakan, apa saja amal kebaikannya timbang. Rasulullah mengatakan, begitu kalimat la ilaha illallah timbang, bobotnya bisa mengalahkan. Apa kata Allah kepada malaikat, masukkan dia ke surga. Misalnya, seorang pelacur diampunkan dosa bukan karena bangun masjid, itu apa? Kasih minum seekor anjing. Anjing. Orang barangkali ngolotok belum tentu. Ngeimangan kucing, anjing. Apa? Rasulullah mengatakan pada saat cerita, iya Allah mengatakan segala perbuatan dosanya diampunkan. Dan apa? Allah muji perbuatan. Masukkan surga. Pelacur. Yang orang kadang memandang dengan sebelah mata. Jangan suka meremehkan orang. Jangan merasa diri baik. Ojo. Kita ini apa? Tidak tahu. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah itu saja. Kurasa diri saya sembahyang terus meremehkan orang, jangan. Tubu ilallah, tetap sampai ini baik. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah, apa kata Allah? Mudah-mudahan segala dosamu diampunkan oleh Allah dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Makanya ditutup dengan kalimat Rabbana atmim lana nurana, ya Tuhan, sempurnakan nur yang telah Kau berikan kepada kami. Waghfir lana, ampunkan. Tetap pelututnya jalur ampun, istighfar enggak, waghfir lana, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Waghfir, ampunkan dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kami Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, tubu ilallah. Penutup akhir apa? Rasulullah mengatakan, lakinu mautah. Bimbingan kata Rasulullah, siapa saja yang akan meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu penentu terakhir. Sebelum orang dalam keadaan sakaratul maut, bimbingan samping Allah. Karena sakaratul maut itu berat. Di saat itu iblis, orang tidak kelihatan. Dia datang. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu bisa lihat. Apa? Dia lihat, dia berkelap. Seperti berkeringat atau es krim. Panas orang mau mati. Apa kata? Saya akan memberikan kepada syaratan biru tawai. Makanya Rasulullah mengatakan bimbingan tuntun. Kenapa? Orang kan sudah gitu kon kayak racun, gelap kon kayak apa? Iki lho obat pada racun, nggih. Jadi ngopo? Sakaratul maut berat. Ala jamkan kata Rasulullah, innalil mauti lataka. Kematian itu kata Rasulullah syarat yang paling berat. Jangan tambah taruh rumah sakit kafir.
Kia apa? Bapak kia apa? Tak tahu. Bimbingan latinu, tuntunan apa? Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa saja yang akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa jaminannya? Dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Tuntunan orang yang mau mati. Yang itu detik-detik terakhir bagi dia. Tak tahu. Bimbingan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang akhir hayat sebelum dia meninggal dunia, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jaminannya? Dakhalal jannah, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ya apa kalau kalimat la ilaha illallah sering dibaca sama duduk sama dia? Di mana saja yang banyak baca kalimat tauhid la ilaha illallah? Apa? Rasulullah mengatakan, tilka aja pasti dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Jangan biaya, tapi berat bobotnya. Andaikan langit sama bumi tahu sebelah kiri, bau timbangan. Kemudian siapa saja yang suka berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, bobotnya taruh sebelah kanan. Bobotnya kalimat la ilaha illallah bisa mengalahkan langit sama langit dan bumi lo timbang kalah. Sepele kalimatnya, tapi berat timbangannya. Tunggu ilallah. Tanya Allah, Rasulullah mengajarkan, alaikum bila ilaha illallah. Yang banyak kamu baca la ilaha illallah, dan yang kedua yang banyak baca istighfar. Wow, berlana paling pendek, ya Allah minta ampun. Allah menutup dengan kalimat, innaka ala kulli syai', sesungguhnya kamu ya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kita ini semua mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita dimasukkan di dalam surga. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.